jalur yang paling mudah masuk surga tu babus sedekah, dari pintu sedekah tadi. Tidak lain pada itu lah. Kenapa? Karena harta tadi sulit bagi awak untuk mancainya. Setelah dapat harus berbagi. Awak lakukan itu karena mengharap ridha Allah. Konsekuensinya dua macam itu. Tidak ada di amalan lain, tetapi ada di amalan sedekah. Dan itu tuh hasilnya di amalan sedekah itu adanya. Apakah itu akan bisa merubah kondisi kita di dalam kubur? Hanya itu yang bisa merubah kondisi kita di dalam kubur. Kubur yang sempit akan menjadi lapang, yang gelap akan menjadi terang, yang lapar akan menjadi kenyang dari sedekah yang diberikan. Kau kadang-kadang jalan di beda ya awak dia sama awak dunia ha. Lah meninggal lama ayah jalan banyak nembak tutui. Baik toko seko banyak itu nya. Kalau ndak ditutui jalan di kampung-kampung ni pasampi. Di bibir jalan melatang pot bunga di situ. Nah, ejen terpijak tanah awak di uang. Tanah awak ndak boleh terpijak dek becak uang noh. Condo itu bono pada tanah itu ya mak punya. Dalam bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Tetaplah saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati sehingga kita mendapatkan hidayah. Dengan hati yang digerakkan pula kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan duduk dalam majelis ilmu ini. Kita sadari betapa banyak orang-orang yang hari ini pada saat ini sedang memperbaiki selimutnya untuk tidur dengan pulas dan nyenyaknya. Sementara kita paksakan diri kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah karena hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak orang menyangka saya hadir ke masjid ini karena sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ternyata banyak yang lebih sehat dari kita, kuat badannya, besar ototnya. Namun karena hidayah tidak turun kepada mereka, mereka tak akan mungkin bersama kita di malam hari ini, di subuh hari ini. Banyak orang yang menyangka karena barangkali kita dekat dengan masjid ini, mungkin ada yang lebih dekat dari kita. Kalau hidayah tak bersama mereka, mereka tak akan mungkin bisa hadir bersama kita di malam hari, di subuh hari ini. Maka oleh karena itu tetaplah bersyukur dengan hidayah ini, dengan satu doa, wahai Allah, berikanlah kami hidayah sampai di akhir hidup kami, agar engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sadar dan tahu bahwa sesungguhnya kematian itu ada pada dua sifat. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Husnul khatimah itu adalah mati yang sangat indah. Sakratul mautnya tidak begitu terasa. Sakratul maut itu artinya siksa akan meninggal dunia. Sulitnya ketika akan meninggal dunia. Bukankah seorang hamba ketika dia menanti datangnya ajal dia pun terbaring. Orang-orang melihat tapi dia tak nampak begitu susah di dalam lepasnya roh dari jasadnya. Kenapa? Karena ketika Allah mencabut rohnya dari kaki, kaki menolak. Dicabut dari tangan, tangan menolak. Semua anggota tubuh menolak karena ada kebaikan-kebaikannya. Sehingga malaikat akan datang kepada Allah. Wahai Allah, si fulan ini sulit bagiku. Semua anggota tubuhnya menolak untuk nyawanya lepas dari jasadnya. Maka kata Allah, letakkan telapak tanganmu di atas wajahnya. Lalu kemudian pelan-pelan ditarik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia ikuti. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah diikuti? Ketika telapak tangan tak terlihat lagi, si fulan ini ternyata telah meninggal dunia. Inilah sebuah kematian yang teramat indah di dalam kehidupan kita. Lalu ada kematian disebut dengan su'ul khatimah. Ini adalah matinya orang yang buruk-buruk kematian orang ini. Di dalam surat Ar-Raddu diceritakan kematian yang buruk ini. Ketika roh menyangkut dia di kaki, maka kaki pun dipukuli sehingga merasa sakit yang luar biasa. Air mata meleleh, ingin memekik, suara telah tidak ada lagi. Ingin rasanya melompat, tapi tenaga telah diambil oleh yang kuasa. Ditahanlah rasa sakit itu. Maka ketika roh ini lepas dari kaki karena dipukuli, dia akan mampir dia di pinggang. Ketika pinggang ini menahan roh mau dilepaskan, maka dipukulilah pinggangnya itu sampai roh ini muncul di dada. Itu namanya nazak. Ketika orang nazak, kita bisa melihat betapa pedih baginya tentang sebuah kematian. Napas yang kadang naik, kadang turun, susah naik dan kadang susah turunnya, itu lama sekali. Saat itu kita tidak ingin apa-apa lagi. Semua apa yang membuat kita gila di saat kita sehat itu pada hari itu hanya meninggalkan sebuah penyesalan saja. Lalu apa yang terjadi ketika roh ini sampai di dada ini, namanya nazak, dipukuli punggung sampailah roh ini ke kerongkongan. Dari keluarnya roh dari kerongkongan ini naik dia ke mulut, itu sama seperti orang yang direndam di atas sebuah kancah yang airnya mendidih, lalu kemudian kancah itu ditutup dari atasnya. Begitulah sebuah kematian. Maka bukankah ketika Nabi Isa ditanya, ketika dia lewat di sebuah makam itu, dia ditanya, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah yang memiliki mukjizat. Di antara mukjizatmu yang banyak itu bisa berkomunikasi dengan orang yang mati. Ini adalah sebuah kuburan yang panjang, tentu orangnya sangatlah besar. Tetapi kayu yang tumbuh di atasnya ini menunjukkan sudah ribuan tahun ini. Cobalah bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur itu. Maka atas permintaan itu pula lah Nabiullah Isa ibni Maryam ini bertanya, Assalamualaikum ya ahli diyar. Waalaikumsalam ya ahlud dunya. Dapat didengar. Lalu kemudian Nabi Isa melanjutkan pertanyaan, man anta? Siapakah kamu yang di dalam ini? Saya ini Hisam anak Nabi Nuh. Ana Hisam ibnu Nuh, anak Nabi Nuh. Sudah berapa lama kamu meninggal dunia? Sampai hari ini sudah 1000 tahun. Bagaimana keadaanmu? Sungguh kematian itu sangatlah sakit sekali. Lalu kemudian ada yang lebih parah dari itu. Ketika malaikat itu datang menyoal kita, nyeri seluruh tulang belulang kita. Telah mungkar nangkir, membuat nyerinya seluruh tulang belulang. Rasa nyeri pada tulang itu melebihi rasa sakit ketika akan mati. 1000 tahun telah berlalu, namun rasa sakit itu sedikit pun masih belum berkurang. Maka oleh karena itu tetaplah mencari ridho Allah. Karena dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebabkan orang meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah melepaskan roh dengan jasad kita. Perpisahan itu adalah perpisahan yang teramat indah. Sebab disebut dengan kematian yang dijuluki dengan husnul khotimah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau kita menyebut nama Abi Dzar Al-Ghifari, maka ini nama sangat kita kenali. Sangat seakan-akan kita sudah biasa mendengar nama ini. Lalu pernahkah kita bertanya di dalam hati, siapakah kira-kira Abu Dzar Al-Ghifari ini?
Abi Dzar Al-Ghifari ini nama sebenarnya adalah Jundun bin Junada bin Sakkan. Jadi saking kenalnya kita, familiar sekali nama ini, hingga nama anak dan cucu kita juga kita sebut dengan Zar. Abi Dzar Al-Ghifari atau Al-Ghifari. Banyak orang memberikan nama anaknya Al-Ghifari. Apa itu sebetulnya Al-Ghifari itu? Supaya kita memahami. Karena hakul waliden al-waliden salasah. Kewajiban orang tua kepada anaknya 3. Satu diantaranya ayyuhassinu ismahu, memberikan nama yang baik kepada anak tadi. Karena di mahsyar nanti 50.000 tahun orang akan berdiri di hadapan Allah tanpa makan dan minum, dan dia akan dipanggil dengan nama yang kita aplikasikan di atas dunia ini. Siapa nama nak wa buik wa ikek dengan petiha, nama itulah nanti yang dipanggil. Makanya ayyuhassinu ismahu, jangan sampai anak memberontak nanti karena tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Lalu kembali kepada Al-Ghifari. Kenapa banyak orang membuat nama anaknya Al-Ghifari? Apa sebetulnya Ghifari? Abi Dzar Al-Ghifari itu nama sebetulnya adalah Jundun bin Junada bin Sakkan. Dia tinggal di antara Syria dengan Mekah. Nama jalurnya itu jalur Ghifar. Nah, itulah Ghifari, itu jalur Ghifar. Pekerjaan orang di Ghifar ini berbeda. Orang Mekah kerjanya berdagang. Kalau orang Syria kerjanya bertani. Jadi orang Syria ini kalau ke Mekah itu dia membeli pakaian, membeli ome, membeli macam-macam. Kalau orang Mekah pergi ke Syria itu membeli makanan untuk persiapan. Kalau suku bangsa Ghifar kau indak bertani, indak pula menggali kojora. Apa tu kojonya? Suku bangsa Ghifar kau kojonya menyamun. Siapa yang nyerampok? Yang nyerampok adalah uang Mekah dan pergi ke Syria, atau orang Syria pergi ke Mekah. Kan perlu uang Syria perlu ke Mekah membeli sandang. Kalau uang Mekah pergi ke Syria membeli pangan. Kalau tidak topek dan banyak upeti, maka mereka akan dihabisi di suku bangsa Ghifar. Maka perampok yang terkenal itu bernama Jundun bin Junada bin Sakkan. Nah, lalu bagaimana dengan agama mereka? Agama mereka sama dengan di Mekah dan di Syria. Orang Mekah menyembah Lata, Uzza, Hubbal dan segala macam patung-patung itu. Orang Syria juga begitu. Orang suku bangsa Ghifar ini juga begitu. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu ketika dia mendapatkan hidayah melalui seekor anjing. Kan ngeri itu, dari seekor anjing mendapatkan hidayah. Ketika dia ingin menyembah Tuhannya, dia bawalah susu sebelanga. Dia persembahkan ke hadapan Tuhannya, itu yang menjadi kebiasaannya. Satu ketika dia melakukan itu, dia persembahkan susu di situ, tapi lewat seekor anjing. Begitu anjing ini lewat, mampir di tempat susu itu, lalu kemudian menghabisi susu itu. Susunya habis, kundi tempatnya itu, belanga tempat susu itu dijilati. Heran Abi Dzar kau menengok. Onde, Tuhan apa nenceni kau kan? Susu bagian Tuhan pun, jatah Tuhan pun dihabisi oleh seekor anjing. Tak ponung. Selesaikah sampai di situ? Nah, anjing masih bertingkah. Ketika anjing ini selesai minum dan menghabisi seluruh susu itu, ketika anjing ini mau berangkat, dia angkat kaki belakangnya, dia kencingi Tuhan tadi. Oh, ndek, kalau ceniko ya ndak bisa orangnya. Sudahlah susu habis, dan Tuhan kono koncong pulonya. Anda iyo timbullah keraguan di dalam hati Jundun bin Junada bin Sakkan. Kalau begitu, anda jole orang. Tentang Tuhan kau ndak jole kalau sini kau orang. Mulai lainnya ndak yakin kepada Lata, Uzza, Hubbal yang biasa dia sembah itu, mulai dia tidak yakin. Di dalam kisruhnya, pikirannya itu, tiba-tiba ada satu berita dari Mekah. Apa itu beritanya? Muncul agama baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu penasaran,
dipanggil adiknya, asistennya, sekaligus adiknya. Supaya orang tengok bagaimana keadaan agama Islam yang ada di Mekah tuh. Agama baru yang ada di Mekah tuh. Pergi berbulan-bulan itu. Karena waktu itu tidak adanya kendaraan yang bagus kecuali unta atau kuda. Begitu pulang dia ceritakan, tapi si Jundun bin Junada bin Sakan tidak puas dengan berita yang dibawa oleh si adiknya itu. Lalu kemudian dia pun berangkat. Nah iyo orangnya tepapo aja yang emah. Biarlah dia lah pai lainnya. Begitu dia masuk di kota Mekah, di perbatasan itu, dia bertanya pada seorang yang sangat gagah berani, yaitu Hamzah, paman Rasulullah. Lalu bertanya, wahai bapak, kira-kira tahu nggak di mana nama rumahnya Muhammad yang membawa agama baru itu? Lalu diantar oleh Hamzah. Ondok-ondoknya bersembunyi-sembunyi. Waktu itu masih dakwah sir. Lalu beliau berterang-terangan oleh dia suansu. Begitu sampai di tempat Rasulullah, Rasulullah mengajarkan tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Tuhan kita itu satu, kita harus berbuat baik, makan nih pikirannya, ikuti agama yang betul. Ikuti agama yang betul, agama kita nak cari. Dia angkat tangannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk dia ke Islam. Apa yang orang pulang? Setelah masuk Islam, apa yang orang pulang? Ke jalur Ripar tadi. Pulang. Begitu dia mau pulang, mampir dulu dia di Ka'bah. Wa ana minal muslimin. Dia angkat tangannya, dia katakan, wa ana minal muslimin. Saya ini adalah seorang muslim. Orang-orang yang berada di kota Mekah itu lalu mendatanginya dan memukuli. Tidak lebih untuk uang lagi oleh lepensan. Lalu datang Hamzah. Hei, kenapa kalian pukuli orang ini? Tahu tidak kalian ini siapa? Ini namanya Jundun bin Junada bin Sakan. Ini adalah kepala perampok yang ada di suku bangsa Ripar. Jalur itu adalah jalur di mana kita harus melewatinya. Karena kita pengen pangan dari Syria. Sempat uang kau mati, oh habis awak. Mati awak kelaparan lain, tidak bisa awak melalui suku bangsa Ripar korang. Jalur itu adalah jalur yang sangat strategis dan kemudian algojonya adalah nih orang yang sedang sekarat ini. Takutlah Mekah tu menangau, diubeklah pajira. Sehat siuman. Selesainya siuman bangkit dan kemudian di pinggir kota Mekah itu dia menyebut ana minal muslimin. Saya ini adalah seorang muslim. Maka orang-orang yang berada di pinggiran kota Mekah mendengar nama itu angik. Maka dipukuli pula sampai babak belur. Untung datang kembali Hamzah dan Hamzah menyampaikan kepada masyarakat itu bahwa sesungguhnya yang kalian pukuli ini adalah algojo seperti yang dia sampaikan di kota Mekah. Nah, begitu dia siuman, dia pulang. Dia kumpulkan para algojo-algojo yang berada di suku bangsa Al-Ripari tadi, Ripar tadi. Lalu kemudian dia syahadatkan orang-orang ini, maka kawan-kawannya pun bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah peperangan, dia selalu mengikuti peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu satu ketika Rasulullah bertanya, "Mano Abi Dzar?" Abi Dzar yang mana Rasulullah? Orang Ripar tuh, suku bangsa Ripar, Al-Ripari. Oh, ia memang tak nampak lah. Tapi dari kejauhan nampak orang sempoyongan berjalan sampai di hadapan Rasulullah dia tersungkur, ternyata dia adalah Abi Dzar dan kemudian dia pingsan. Rasulullah melihat kundinya. Kundinya masih penuh dengan air. Lalu Rasulullah tuangkan air ke dalam mulutnya dan kemudian dia siuman. Begitu dia siuman, Rasulullah bertanya, mengapa engkau tak minum wahai Abu Dzar? Pani cuni iku gawatnya dan waang tidak minum. Maka apa jawaban Abu Dzar? Saya bersumpah untuk tidak minum ya Rasulullah selama saya tidak mampu memastikan engkau dalam keadaan haus. Jangan dan minum kalau engkau haus ya Rasulullah. Anda isyarat minum. Acan itu cintanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abi Dzar Al-Ripari. Itu sebab disebut dengan Abi Dzar Al-Ripari. Jadi nama anak awak kalau nyopok kok
Tentu al-Qari mu nyerina. Kalau nyewang kampar al-Kampari. Kalau nya uang Bangkinang al-Bang Kinangi. Kalau nyewang Banten al-Bantani. Kan gitu Tapi di awak kau bawa al-Ghifari. Mengelabui data namurkan al-Ghifari itu itulah suku bangsa Ghifar yang ada di antara Mekah dengan Syriah. Di tengah-tengah itulah. Itu namanya suku bangsa Ghifar. Lalu kemudian Abi Dzar al-Ghifari ini meriwayatkan sebuah hadis. Apanya? Ausani khalili bisab'in. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan bisab'in. 7 wasiat. Kan hebat tuh. Siapa yang dimaksud dengan kekasih itu? Adalah Rasulullah. Bisab'in, 7 wasiatnya. Yang pertama, kenapa 7 wasiat itu? Karena 7 itu adalah program yang teramat penting dalam kehidupan. Dalam mengharungi kehidupan akan langsung berpapasan dengan 7 ini. Maka kok sentralnya. Bihubbil masakin wa an atnuwa minhum. Cintailah orang-orang miskin, dekatlah dengan mereka. Dokek dengan mereka. Apa yang akan terjadi kalau dekat dengan mereka? Bani Salamah dari seorang pemuda dari Bani Salamah datang kepada Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, qawiyatin, apapun yang terjadi sekitar saya tidak pernah menanggung rasa ibah. Meninggal pun orang tua saya, setetes air mata pun tak jatuh. Begitulah quswatul qulub yang saya miliki. Kerasnya hati saya ini. Ada ndak caro Rasulullah supaya tinan qawi kau bisa lembut? Kanan. Kau ada nang qawi hati melagam aja kan? Melagam, membotu aja bagai anak-anak banyak jangan macam itu turun. Adanya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau ambil 4-5 orang nanti dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, para yatim dan para piatu. Bawalah dia ke satu tempat, rekreasilah bersama mereka, boleh nasi untuknya sebungkus sarang. Sebelum engkau makan, usaplah kepalanya dan tataplah wajahnya. Itunya ya Rasulullah. Ya, hanya dengan begitu. Kalau itu enteng ya Rasulullah. Nak apa ya Rasulullah. Tapi apa ini bisa melembutkan hati saya yang keras? Betul, ini akan bisa melembutkan hati yang keras. Lalu kata Rasulullah SAW, pergilah engkau, lakukan itu. Maka dia lakukan itu dengan sedikit agak ragu. Lah iyonya. Kau enteng aja mau be hati nang kau kau mah. Lah buat tahun-tahun kono penyakit hati nang kau kan namanya quswatul qulub. Iya dengan itu. Dia lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia beli nasi, lainnya ke sebuah tempat, di situ lainnya bercengkrama dengan anak-anak fakir dan miskin tadi, orang-orang yang lemah fisiknya karena lapar. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tatap wajah anak itu, dia usap kepalanya. Diperhatikan, makan. Mulailah anak ini makan. Ketika anak ini makan, dia melihat tangan-tangan mungil anak ini bergetar menuju mulut saking laparnya. Menggegek tangan sini kau ke mulut. Berarti kan lapar kau. Maka ketika itu keluarlah air matanya, bercucuran air mata keluar. Lari dia pulang, dia kumpulkan anak-anaknya. Wahai anakku, jika suatu hari ayah telah tiada, ibumu telah mulai rentak, maka saat itu kalian bagaikan buih di tengah samudra. Kalian banyak, ringan. Kalian akan terombang oleh ombak dan gelombang, namun tidak akan ada orang yang akan membantu kalian. Tidak akan ada orang yang akan menyayangi kalian. Sementara umat ini banyak, tapi kalian akan hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu yang akan terjadi, wahai anak. Keluhanmu tak akan ada lagi yang mendengar. Curhatmu tidak akan ada lagi yang memperhatikan.
yang ada orang masing-masing menjaga anaknya dengan segala kemewahannya. Mereka tidak akan pernah ambil tahu apakah engkau telah makan atau belum, nak. Menangis dia. Saat itulah hati yang keras ini menjadi lembut. Lembut kesanati engkau karena bersedekah tadi. Maka perbanyaklah oleh kita bersedekah. Tatap wajah dan kehidupan Allah memberikan anugerah rahmat yang banyak kepada kita. Mereka yang hidup tidak seberuntung kita, apalagi konsep hidup kita dari 0 sampai 45 tahun, kita hanya mencari uang dan uang saja. 45 tahun kateh, jika uang yang kita cari, kekayaan kita cari, itu tidak kita dapatkan, haruslah kembali kita kepada Rabb kita, kembali kita kepada Allah kita. Andaikan uang kita dapatkan dari 45 menjelang meninggal dunia, artinya uang ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang mana jika mereka ini kepepet dalam keuangan dan kebutuhan kita ada, maka berilah kepada mereka. Untuk apa? Tazidu fi amwalihim. Lalu kenapa orang tidak mau memberikan sedekah ini? Nah, kan itu apa dia tidak mau bersedekah? Siapa orang kena mau bersedekah cepiti go payah. Siang malam uang bekerja dia mencipiti, angin, panas, hujan segala macam mereka tanggung supaya mereka mendapatkan uang. Setelah uang ini dapat, haruskah kita berbagi? Kan harta itu malun bahasa Arabnya itu, berasal dari kata mailan, kecenderungan hati untuk memiliki. Harus kita berbagi, mustahil orang mau bersedekah kecuali mengharapkan ridho Allah. Tidak lain pada itu. Nyempayan cepiti mah setelah piti dapat haruskah berbagi dengan orang lain? Tidak mungkin kecuali mengharapkan ridho Allah. Maka orang yang bersedekah itu mereka hanya mengharapkan ridho Allah. Mereka membantu. Konsekuensinya ada dua. Pertama, orang yang bersedekah itu Allah gugurkan segala dosa-dosanya. Kemudian Allah tambah pahalanya karena mereka dalam mengharapkan ridho Allah. Apa amalan dan hebat, sehebat itu. Naik haji, wak, ini biasa aja naik haji lah. Kewajiban awak kalau lah cukup, mampu dan segala macam, aman di jalan, kan lah wajib haji. Payah haji. Tapi pahala, tapi tak gugur dosa daerah. Umrah, lakukan. Habis uang awak sebanyak-banyaknya kan. Wak anak keluarga awak di situ bulan puasa oleh dalam kondisi yang sangat lemah, mendapatkan ridha Allah, dapat pahala awak tapi tidak gugur dosa. Namun bersedekah ada dua hal ini yang kita dapatkan, gugurnya dosa kita, Allah tambah pahala kita. Yang kita sedekahkan tazidu fi amwalihim, pastikan akan Allah ganti. Itu hebatnya bersedekah tadi. Hidup 80 tahun paling lama. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi apalah. Nah, kalau Allah panjangkan umur, tetap Allah akan kembalikan kepada anak-anak. Jadi umur tidak perlu minta panjang dah barokah dan perlu dayumu tadi. Uang yang hidup 80 tahun di 2000 tahun yang lalu, kinilah matinya 80 tahun ni duitnya lah 2000 tahun sampai kini, mulai dari Nabi Isa aja hitung dulu, berarti kalau 2000 tahun sampai kini. Maka belum bangkit. Artinya hidup dalam kubur itu jauh lebih panjang dan lebih lama daripada hidup di dunia ini. Makanya sabda Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang tujuan itu akhirat. Nah, akan terjadi perubahan kondisi di dalam kubur selama ribuan tahun itu karena sedekah. Nah, pandai besar rokok, itulah yang akan awak miliki nanti, yang akan membantu kita. Bukankah ketika akan meninggal dunia itu ada penyesalan? Penyesalannya apa? Wahai Allah, berikanlah saya untuk hidup kembali di dunia ini. Untuk apa hidup kembali di dunia? Pak as-saddaqah, saya ingin berbagi. Nak berbaginya ketika di dunia lalu sempili asokan. Kini harta yang banyak hisap di awak, harta di ahli waris. Kok hisap untuk awak lah? Tapi harta untuk ahli waris. Apa tak tobik penyesalannya? Hisapnya panjang bagi mereka yang memiliki harta itu.
Jadi oleh karena malun tadi, harta tadi menjadi mailan, kecenderungan hati memilikinya itu berat ya, untuk memberikan kepada orang lain. Kita tetap melakukannya. Dua hal itu yang akan kita dapatkan. Serogon kan awak dapatkan. Nyo Allah gugurkan dosa kita. Allah tambah pahala kita. Jadi kecuali orang-orang yang sempilik. Ini orang sempilik kau ya, dua misal orang sempilik datang awak ke uang nampak tamu. Sempilik patamu. Apa yang orang takutkan ni? Deh, dia uang sampilik kau ya nak bisa dek dan nanya. Ke uang sampilik kau tak bisa nanya. Syanu tu tak ketek sampilik iranya. Padahal ini sampilik jo. Kan? Uang sampilik bisa lah nyobi uang sampilik deh, dan jojoknya nengok sampilik iranya. Tak diketahui deh dah dirinya kasan sampilik jo kasan. Banyak doh awak tengok. Sampilik nampaknya. Nah, beribadahnya ni tu je, jangan sempilik mana beribadah oleh. Bayayo sempilik beribadah. Kalau awak buat yang rukun-rukun aja, yang wajib-wajib aja, nak ambil dosa orang masuk surga masuk. Tapi contoh itu, awak pergi ke Padang. Ongkos ke Padang 250. Piti 250, pergi ke Padang. Pergi ke Padang. Lebih pada 250 kan awak membuat piti 250 aja nya. Dan kawan ki kanan awak tinggal di lubuk wangku. Di lubuk wangku diserbu pada sate deh. Lah, makan sate di situ, makan soto di situ, makannya di situ. Di awak piti pas 250-nya ukuran ongkos, tu tak akan bisa dah awak cana uang tu dah. Boleh kacang bagai deh, uang tu mengunyah awak malulu tu. Kan ya macam itu deh. Betul je nyawa atau nyora tengah orang eh. Yang tak ada piti lera. Piti pas ongkos sajanya. Singgah pulaunya beko di mana leh, di Pangkalan atau di ate lubuk wangku kate doa singgah motor di situ. Alam membali tahu luo bui pulaunya pawi nak ketek litak agora ha. Aku ba talu re. Awak tu tengah ngojo ngulik canda sampai bawa jamban. Uang mengunyah awak cuma lulu. Piti nak ada orang kan. Ibadah wajib-wajib je alat ya buya. Kan ada macam itu bagai dia. Oh, macam itu tu nasi isu uang turun. Tapi uang yang menambah amalan-amalan sunat ini, macam uang yang tadi. Mana singgahnya lah wanti situ, mana singgah lah wanti di situ. Anak awak tangan je muncul macam sopek buah jamban. Menengok apa? Menengok awak makan. Nak membeli awak nak piti nak minta awak malu. Kajaklah mali limau lainnya. Alam wali macam-macam ni wali dari motor. Ndak on cantik makan orangnya sampai awak duduk orang. Nak minta ndak boleh orang. Malu awak adanya. Nya ndak boleh diminta pun orang. Apa gitu orang singgit tadi? Yang mempertahankan dirinya oleh karena kebakhilannya tadi, maka perbanyaklah bersedekah karena tazidu fi amwalihim. Yang risau dalam bersedekah itu pasti akan Allah tambah. Allah tambah. Kau sampai jam apa kan? Suruh 6.30 Kini dah 6 lewat 5 dah. Bokok batuk-batuk je lah sudah kan. Kalau nak nyumbang sudah batuk-batuk, guling-guling kan. Tu tak merati lah buyar lah tentu dia. Kalau mulai uang batuk-batuk, banyak nyanduk lontong, berarti lah menyubuh buyar buhanti tu kan. Lontang-lontang sendok di tiang bagai nyubuh buyar buhanti deh. Kalau buyar nak paham no. Jadi dekatlah dengan mereka karena jalur masuk surga itu dengan banyak bersedekah itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah masuk surga itu, jalur yang paling mudah masuk surga itu babus sedekah, dari pintu sedekah tadi. Tidak lain pada itu lah. Kenapa? Karena harta tadi sulit bagi awak untuk mancainya. Setelah dapat harus berbagi. Awak lakukan itu karena mengharap ridha Allah. Konsekuensinya dua macam itu. Tidak ada di amalan lain, tetapi ada di amalan sedekah. Dan macam itu tuh hasilnya di amalan sedekah itu adanya. Apakah itu akan bisa merubah kondisi kita di dalam kubur? Hanya itu yang bisa merubah kondisi kita di dalam kubur.
Kubur yang sempit akan menjadi lapang, yang gelap akan menjadi terang, yang lapar akan menjadi kenyang dari sedekah yang diberikan. Kau kadang-kadang jalan di beda ya awak dia sama awak dunia ha. Lah meninggal lama ayah jalan banyak nampak tutui. Baik toko seko banyak itu nya. Kalau ndak ditutui jalan di kampung-kampung ni pasampi. Di bibir jalan melatang pot bunga di situ. Nah, ejen terpijak tanah awak di uang. Tanah awak kau ndak boleh terpijak di becak uang no. Condo itu bono. Pada tanah itu ya mak punya. Dalam bersedekah. Dulu ada satu kisah. Dulu pernah Ambo sampaikan kisah itu cuma ke ibu-ibu. Saya akan menyampaikan di sini kembali. Seorang yang agak kaya memiliki keluarga yang hampir stunting. Miskin anak banyak. Nah, anak banyak tapi miskin. Beda dengan kini. Uang kini ketek anaknya miskin. Uang dulu banyak anak kaya ya. Tak ada utang orang dulu. Orang kini ketek anaknya utang banyak. Kan itu ya. Anak ketek utang banyak. Awak lalu kami 9 di wadik ada 10 awak si koye. Ayah tak tahu utang kabang nah. Apa anak bodohnya utang selilit pinggang tak ada wanti berfikir tentang utang yang banyak orang. Jadi menengok orang yang hampir stunting tadi, uang agak kaya kok, di Bali dia sepasang kambing yang sehat, dibayarnya ke orang yang miskin tadi. Dengan itu anak-anak orang miskin tadi menjadi gemuk karena air susu kambing tadi banyak. Banyak warna air susu kambing tadi. Itulah yang minum tahu air susu kambing tadi. Sehatlah badannya. Yang memberikan sedekah ini nak lo nyoba jalan-jalan. Jalan-jalan dia nampak ada satu hutan. Kenapa gaknya masuk lonnya nya? Begitu nya masuk nampak sebuah gua nya. Masuk ke gua-guanya. Apa gak dalam gua isi? Begitu nya masuk jatuh dan runtuh gua bagian depan. Tak uangnya di dalam. Ndek tak bisa. Nak palu nak bisa leh. Akhirnya haus. Diserang rasa haus mendadak, lapar mendadak. Tiba-tiba memancui lai kau dari bawah tanah kau syut nya katih tampung dia. Begitu nya tampung air putih tadi menjadi air susu itu yang nya minum. Maka protein, mineral, karbohidrat terkombinasi dalam air susu tadi menyebabkan nya gemuk sehat. Sehat badan. 8 bulan lamanya macam itu asalnya nya minum memancui air di bawah tu nya minum sehat badannya. Maka satu ketika aus macam itu juga nya tampung air tadi, begitu nya tampung nya minum amis air tadi tidak bisa diminum bon bangkai. Nek gawat gonyinya. Apa prestasinya? Mati dan ceni koleh. Lari lainnya sepanjang gua tadi nampak dia secerca cahaya. Ini ikutkan cahaya tadi, kesan cahaya matahari masuk ke dalam, menunjukkan di ujung goa itu ada tompek jalan keluarnya. Selesainya keluar, pulangnya ke rumah. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Disambutlah di anak bini dengan tangisan. Pada malam harinya duduklah sesama, mulai lainnya bercerita. Hai anak-anakku, istriku, sungguh yang terjadi pada ayah ketika ayah haus minum memancui air. Disitulah ayah meminum nak. Dan air itu menjadi air susu yang sangat lezat. Tapi di bulan yang ke-8, air ini telah berubah menjadi air yang amis yang tak bisa diminum. Memaki anak jantan menengok. Diapung tak kajui. Maafkan saya wahai ayah, saya menyangka ayah pergi 8 bulan kami telah mencari kian kemari tak kami temukan sehingga kami menganggap ayah telah meninggal dunia. Lah mati ayahnya kami. Tuh, kambing yang ayah bayi dulu ke uang miskin itu kami tarik balik. Karena kami lah menganggap ayah mati, kami ambil kambing tadi balik. Saat kambing kau diambil, berubahlah air putih tadi, tidak lagi menjadi susu, tetapi menjadi air yang amis. Bagaimana kalau sedekah ya awak dulu untuk kini, awak pasampi jalannya, awak ambil sedekahnya balik. Masya Allah. Duduk orang tua dalam kubur menanggung penyesalan.
Ya laitani kuntu turaba, jadikan saja saya tanah ya Allah. Jangankan doa dari anaknya, tetapi barang yang sudah menjadi asetnya ketika dia meninggal dunia pun dirampok oleh anaknya di atas dunia ini. Dulu kembali tanah belakang kau, babai jalan di ayam mak belakang. Sehingga banyak umat di situ. Kau terjadi. Mulai lainnya berpikir kalau dibuat kodai sih kau banyak juiti wah, dibuatlah kodai di situ, tutuplah jalan. Ada orang itu dekat 3 bulan motor Honda Wang takuung di belakang jalan lah ditutup di depan. Ayah punya. Ndak ada lah diserahkan lah yang tu mana suwehnya. Wana lu kan macam itu nak ke suweh kan, tuntuk dana. Maka secara hukum lama kepemilikan tanah tadi. Karena tidak ada suwe tutup untunglah ada orang nanamu sampai jalan membeli tanah tu. Tanah godo hati membeli 1 juta semeter. Nak yo orang belakang bisa juga lu kalau buodang. Kiki ocon pun nasib uang tuanya tu. Jangan doa yang dia dapatkan dari anaknya, malah barang yang sudah menjadi asetnya pun harus diambil kembali. Banyak terjadi bapak ibu yang berbahagia. Maka kalau nak selamat awak dari sedekah yang pernah awak buatkan itu, buatkan suratnya sekali. Tujukan surat itu kepada PRT, RW, kepala desa atau segala macam. Tujukan surat tadi. Saat awak meninggal dunia nanti, ternyata anak ingin mengambil, orang akan menyampaikan secara hukum yuridis formal ini, tanah ini sudah diwakafkan ke suweknya. Kalau awak sabuk-sabuk macam itu aja, nah, nak macam orang. Oh, sabuk-sabuk macam itu aja, kok orang nak isar. Makanya, sedekah itu akan merubah. Ya, dari amal awak, apa pun amal awak buat. Ya kan? Puasa awak, 30 hari setahunnya. 30 hari itu sebulan, nyonya 2 bulan setahun. Seboleh bulan tu umur yang diberikan Allah Ta'ala ke awak, cuba muhasabah untuk apa je awak. Mungkin nak masuk serogo dengan amal tadi. Amal seketik umur yang banyak di beda Allah Ta'ala, kau banyak yang tersia-sia macam itu aja. Anak yang soleh, kini gawat anak-anak kalau kini kau. LGBT nomor di Bukit Tinggi yang paling besar kini di Indonesia kau di Bukit Tinggi. Potang pesta LGBT di Jawa Barat itu kan, ada mati orang yang diringkus LGBT. Zaman Nabi apa suruh? Zaman Nabi Lut punya kan? Setiap bencana walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya sebuah penduduk negeri itu beriman saja dia kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan Allah turunkan banyak keberkatan yang datang dari langit dan muncul dia dari bumi. Terjadi pergantian cuaca yang stabil. Iko potang kalau ndaklah Allah sayang kepada binatang yang menjelata di permukaan bumi, Allah akan tahan hujan dari langit. Coba dek pani gego potang apa-apa. Ndak tanggung lah uang yang ndak pernah aku masaji. Ada 1 tompek baca itu tadi malam baca itu. Ayo abi di bak tu apa cara ambil uduk bopong tidak kan abinya asal di si bak tu bekonya abi datang kami mandinya si pemandi je nya dan iyonya atau pulang lah orang jamaahnya pulang je nya. Walakin kazzabu, kalau membohongi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah wa isi dengan maksiat, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, Allah ganti nikmat itu ditukaunya menjadi azab seperti kini nanti jadi. Di negeri yang subur sodokan dipajak berlaku ini. Nak sodokan dipajak piti di bank tak ditarik. Tok nak nyimpan-nyimpan piti di bawah bantal orang nyimpan piti kini. Goyang ekonomi banyak orang ambil piti di bank ini. Tanah somat ni ko. Diambil ulusuk dulu. Kalau sampai 2 tahun tak digarap iya macam itu tu. Tidak merisaukan, kan resah gelisah jadi itu kan. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Contohnya kejahatan yang dibuat oleh umat, maka pasti di atas masyarakat yang jahat Allah akan berikan
pemimpin yang berkhianat. Kalau masyarakatnya baik, Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Lah pasti tu. Tidak bisa di masyarakat yang jahat lalu muncul pemimpin yang baik, itu tidak waswara. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat yang baik muncul masyarakat yang jahat, pemimpin yang jahat, tidak juga ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita berbagi dengan saudara-saudara kita supaya ekonomi menjadi stabil, sebab punca segala kejahatan itu berawal dari terjadinya gap antara orang kaya dengan orang miskin. Yang terjal jurang yang terjal. Sebab orang miskin kau kalau kamu minjamnya ke orang miskin lah yang minjam kanya. Yang piti daluangnya, kita sasaknya bagi kau payah juga. Orang kaya bermainnya dengan tataran orang kaya tadi. Lalu kenapa terjadi gap kau? Apa masalah? Jurang pemisah orang kaya dengan orang miskin tadi. Karena orang kaya tidak miskin, orang kaya pilih, orang miskin pun tidak jujur. Pinjam piti Pak Haji dia tidak mau bayu. Bayi langnya, piti mati ibu nak bangkrut Pak Haji dia gara-gara pitinya korangnya. Pak Haji dia nak bangkrut nyawanya, sok tak sasak lah balik nyidik payah rumah. Timbullah mekar. Pitinya, second bungo dalam sebulannya lah. Kalau masuk dalam kancah itu ala nak kena menumah tanggo deh. Kenapa piti riba kau ngeri piti riba kau. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang akan memerangi orang yang memakan riba tadi. Itu ya. Ini berawal karena wihubbil masakin wa an atnuwa minhum. Awalnya mulai tidak dekat dengan orang-orang miskin yang kita tidak memperhatikannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang akan memisahkan kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan kita hanya 1 poin saja. Insya Allah kalau diselesaikan poin-poin kosong nak lo Nur Hadi kau mengundang balik kan. Jadi digantung sengenek kan. Jadi demikian, saya mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.